saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu menyertai kita, sukacita, damai sejahtera berlimpah atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita belajar hal yang simpel, hal yang sepele, tetapi mendatangkan Tuhan dalam hidup banyak orang, terutama orang-orang dekat kita, terutama saudara-saudara, terutama tetangga, terutama teman, terutama yang lain. Nah, judul yang saya berikan adalah kerjakan kebaikan untuk tetangga atau untuk teman atau untuk saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya membagikan itu? Rupanya dengan kebaikan itu Tuhan dekat gitu. Itu satu ya. Jadi eh, kebaikan itu sangat dekat dengan Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kebaikan itu sangat dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah jika kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Kata Alkitab demikian. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ya, saudara-saudara. Yang ketiga adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Banyak firman Tuhan di dalam Alkitab itu menyatakan, menceritakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, gitu. Jadi kalau kita anaknya kita berbuat baik, maka Bapak Ibu Saudara itu mencerminkan bapaknya, gitu. Memang bapaknya baik, maka anaknya berbuat baik. Jadi sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuannya sekali lagi yang terutama adalah bahwa ketika kita berbuat baik itu mendatangkan Tuhan. Tuhan dekat, ya, Bapak Ibu Saudara ya, dekat karena kebaikan itu mendahului Tuhan untuk menjamah seseorang. Nah, Alkitab kita baca di Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 4 dan 6, tetapi nanti kita bahas yang hendaklah kebaikanmu diketahui orangnya, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan pesan-pesan. Ini firman ini, ya, penuh dengan sesuatu yang tersirat ya, dan tersurat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau melihat bahwa pesan ini disampaikan Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah dikatakan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan bersukacita di dalam yang lain. Bukan bersukacita karena alasan mungkin Anda mendapatkan sesuatu yang dari dunia ini. Bukan, tetapi bersukacitalah dalam Tuhan, gitu. Ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab mengatakan salah satu alasan bahwa kita harus bersukacita karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Ya, Amsal mengatakan bersukacitalah sebab Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kemudian Yohanes juga berbicara, Bapak Ibu, bersukacitalah dikatakan sebab dia juga menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama nilai yang harus kita perbuat adalah kita mengganti sukacita kita bukan yang dari dunia ini. Kita tidak mendapatkan dari yang dunia ini. Beberapa waktu kemarin saya berkunjung ke seseorang yang dia
sangat aktif di dia selalu mengikuti David Tabernacle Worship. Bapak Ibu Saudara ya, saya sama istri sama anak saya berkunjung ke sana dan kondisinya saudara-saudaraku itu dia mengikut Tuhan, tetapi dia tidak punya sukacita. Sukacita dia dihubungkan dengan yang ada di dunia. Kalau dia mendapatkan uang, dia bersukacita. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia bersukacita. Itu semua berbeda. Sukacita kita tidak begitu ya, Bapak Ibu. Kita mau lihat satu-satu ya. Ya, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah bukan karena alasan dari dunia ini, tetapi alasan yang dari Tuhan, yaitu adalah yang pertama, kita mendapatkan firman. Firman itu seperti emas yang sangat tua. Taurat itu seperti emas yang sangat tua. Itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bersukacitalah, Bapak Ibu Saudara, karena Anda sudah diselamatkan dengan saya. Ya. Yang ketiga, bersukacitalah. Hanya itu aja. Bersukacitalah. Tidak ada yang alasan lain. Bersukacitalah. Malah adalah satu lagu sekolah minggu saya ingat. Jangan jemu berlaku baik. Jangan jemu. Oh, bukan itu maksud saya. Tetapi ada lagu sekolah minggu yang mengatakan dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek, dihina ku kan tetap tersenyum. Katanya, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Wah, rupanya tersenyum itu diterjemahkan dengan berbuat baik. Ya, ya, anda di layar monitor ini mengatakan dan bergembiralah karena maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah miliki karakter, miliki satu hati yang bersukacita. Ya, bahasa sukacita itu tersenyum dan tertawa. Bahasa sukacita itu diwakili dengan perbuatan-perbuatan baik dan lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kebaikan hatimu diketahui banyak orang. Ya, kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa kalau kita tahu harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Ya, Filipi 4, bersukacitalah hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Saya punya beberapa teman-teman yang mereka penerobos, Bapak Ibu Saudaraku. Terobosan-terobosan itu eh, hanya bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik paling kecil adalah tersenyum dan menyapa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, banyak penelitian tentang tersenyum dan sukacita, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bisa melakukannya? Tersenyum dan sukacita, lalu berbuat baik. Ya, semisal menolong orang tetangga kita, hal-hal kecil, memberikan salam kepada tetangga, kepada teman, menolong teman untuk membuat tugas-tugas yang sangat sulit bagi mereka, sementara kita bisa kemudian banyak hal yang bisa kita memasak sedikit, tetangga kita beri. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara, ibu saya itu suka memberi tetangga-tetangga saya kalau dia memasak, ya. Dan mereka tetangga-tetangga melihat bahwa seperti Bu Arno itu loh orangnya baik dan banyak rupanya Bapak Ibu Saudaraku setelah sekian lama, sekian tahun mereka menyimpulkan bahwa perbuatan baik itu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ketiga, Tuhan sudah dekat ketika kita berbuat baik. Ya, ketika kita mendoakan orang, ketika kita tersenyum bagi orang, ketika kita memberi kepada orang, ketika kita menyalam kepada orang, maka sebenarnya Tuhan sudah dekat. Bukan Tuhan mau datang bagi dunia ini, tetapi Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang menerima kebaikan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita berbuat baik.
kepada siapapun, kepada terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa, mari kita berbuat baik, mari kita nyatakan kebaikan sebab Tuhan itu sudah dekat. Barangkali kebaikan itu Tuhan nyatakan dirinya melalui hidup kita. Mari kita berdoa.